Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fahira Anjani Putri Wijayanto. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya tentang tanaman bunga mawar. Pada mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ranggi Hahimul Insan SPMSI. Baiklah, kita masuk ke set pertama, yaitu ada lembar pengesahan bisnis plan. Di mana judul usaha bisnis plan tersebut bernama Tanaman Hias Bunga Mawar, dengan ketua pelaksananya yaitu Nuritas Fahira Anjani Putri Wijayanto, saya sendiri. NIM-nya 1903-1097. Dilakukan pada semester 3, jurusan biologi, program studi pendidikan biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yang beralamatkan di Jalan Kulim nomor 104 dengan nomor telepon 0812 6656 2153. Email bisa di nurlitasafira2@gmail.com. Di sini saya dibimbing oleh Bapak Ranggi Rahimul Insan, SPMSI. Jumlah anggota pada bisnis plan ini adalah 5 orang dan lokasi usaha kami itu pada Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Usul dana PMW itu sekitar 2,5 juta sampai 3 juta rupiah. Baiklah, kita masuk ke deskripsi usaha, yaitu bidang usaha yang kami kerjakan saat ini adalah usaha tanaman hias, sedangkan jenis usaha yang kami kerjakan itu berupa tanaman hias. Maka kita masuk ke kegunaan, keunggulan, keunikan atau inovasi. Bunga mawar memiliki berbagai macam jenis dan warna yang memiliki kesan berbeda-beda. Warna yang paling populer itu adalah warna merah yang melambangkan cinta dan kasih sayang. Di balik keindahannya itu, bunga mawar juga menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Dalam sebuah penelitian, bunga mawar mengandung banyak senyawa antioksidan yang disebut dengan flavonoid. Flavonoid ini merupakan senyawa yang menghasilkan pigmen pada tanaman. Jika dikonsumsi pada manusia, itu dapat menangkal radikal bebas dan antibakteri, serta antiinflamasi dan anti alergi. Baiklah, lokasi yang kami gunakan sebagai tempat usaha itu ya ada di Jalan Kulim nomor 104, Perumahan Beringin Indah, Kecamatan Merpoyan Damai, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Waktu yang kami gunakan dalam produksi bunga mawar ini itu berlangsung pada semester 3 dan sekitar 3 bulan, dari bulan September sampai bulan Desember. Dampak usaha terhadap lingkungan, tentu banyak sekali dampak usaha ini terhadap lingkungan. Yang pertama itu pada dampak ekonominya. Ekonomi tentu para pedagang meningkatkan ekonomi pedagang dan para pembeli yang membeli dagangan para pedagang. Pada lingkungan sosial itu ada interaksi antara pembeli dengan pembeli, penjual dengan penjual, penjual dengan pembeli. Di situ akan terjadi sebuah interaksi yang akan menyejahterakan masing-masing. Dan kita masuk ke dampak pada lingkungan budaya dan alam. Semakin banyak orang-orang yang menanam bunga, tentu semakin banyak tanaman-tanaman yang akan ada di sekitar-sekitar kita. Dan kita tahu bahwa tanaman itu dapat menghasilkan oksigen yang bagus sekali untuk kita sendiri, untuk kita bernafas, ya kan. Jadi itu dapat menyeimbangkan ekosistem yang ada pada lingkungan kita. Baiklah, risiko bisnis dan pengelolaannya. Risiko bisnis ini adalah yang saya takutkan itu adalah bunga yang mati atau bunga yang layu. Jadi di sini kami memberikan asuransi kepada para pembeli, yaitu jika mereka membeli bunga setelah 6 jam bunga tersebut mati, itu boleh dikembalikan lagi dan kami ganti yang baru dengan bunga yang masih hidup. Baiklah, kita masuk kepada rencana pemasarannya. Apa saja target konsumen kami, yaitu pada pecinta bunga mawar, para wanita dari yang usia dini hingga usia lansia, jasa pembuat taman, dan juga toko bunga. Di mana saja wilayah pemasaran kami itu, kami menyediakan pada online dan offline. Pada online itu kami menggunakan e-commerce atau sosial media untuk mempromosikannya seperti Instagram, WA, Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Sedangkan yang offline-nya itu kami tersedia offline store, yaitu di Jalan Kulim tersebut. Dan kami juga mengikuti event-event seperti Car Free Day atau event-event besar lainnya yang dimana masyarakat dapat berkumpul.
Baiklah, kita masuk ke situasi persaingan di mana semua usaha itu memiliki pesaing. Salah satu contohnya itu adalah pedagang bunga yang lebih terkenal dan lebih besar dari usaha kami. Tetapi di sini kami akan memberikan hasil yang terbaik kepada konsumen dan membuat konsumen berkesan dalam membeli barang-barang dari kami, sehingga punya kami menjadi berkembang dan terkenal juga seperti toko bunga tersebut. Baiklah, kita masuk ke jumlah dan harga produk. Jumlah yang kami readykan saat ini itu sekitar 100 polybag bibit bunga mawar. Dengan per satu polybag itu kami akan jual 25.000 atau lebih jika bunga di dalam satu polybag itu lebih banyak dan memiliki warna yang lebih bagus. Itu minimal paling mahal kami akan menjual 35.000. Kita masuk ke rencana produksi. Yang pertama adalah bahan baku. Pada usaha tanaman bunga ini, bahan baku yang kita perlukan tentu saja bibit bunga mawar. Alat dan teknologinya itu ya berupa cangkul, sarung tangan, sekop tanah kecil, dan polybag. Untuk proses produksinya itu yang pertama siapkan bibit bunga mawar terlebih dahulu, lalu yang kedua kita siapkan medianya seperti pot atau polybag yang sudah diisi dengan tanah yang gembur dan sudah diisi oleh pupuk. Lalu yang ketiga itu buatlah lubang pada bibit bunga yang sudah dimasuki ke dalam tanah dan polybag itu, lalu gemburkan agar air dapat berjalan lancar di dalam polybag. Terus yang keempat itu setelah semua langkah selesai, perhatikan proses perawatannya dengan cahaya matahari, penyiraman, pemberian pupuk. Baiklah, kita masuk ke kapasitas produksi. Karena kami di sini beranggotakan 5 orang, kami hanya memberi batasan satu kali produksi itu hanya 100 polybag dalam satu kali produksi, dikarenakan kekurangan orang. Rencana manajemen. Bentuk usaha yang sedang kami tekuni sekarang ini adalah usaha bunga mawar atau tanaman hias yang sekarang sedang viral dan tentunya banyak diincar oleh para masyarakat. Dan kami berharap ini dapat menguntungkan kami di kemudian hari nanti. Struktur organisasi dan personilnya. Saya Nontas Pahira sebagai ketua dengan wakil ketua saya Dani Noviansyah, serta administrasinya itu ada Putri Rafa Ayu, serta pengelolaan itu pada Marisa Amelia, serta pada delivery atau pengiriman itu pada Rio Pratama. Baiklah, tim pengelola kami di sini saya sebagai CEO atau yang mencetuskan usaha ini pertama kali, dan wakil saya Dani Noviansyah. Putri Rafa Ayu itu sebagai yang mengatur pengeluaran pemasukan kami, yaitu Marisa Amelia itu yang mengontrol atau mengelola bunga dari proses tanam hingga proses dipasarkan, sedangkan Rio Pratama itu sebagai pengiriman, di mana dia akan mengirimkan bunga-bunga sesuai dengan permintaan konsumen. Baiklah, kita masuk ke rencana UKM Mitra. Dengan tengah viralnya usaha bunga mawar ini, tentu menarik para minat UKM pemula, di mana usaha ini dengan modal kecil tetapi memiliki income yang sangat besar. Lalu di sini hanya dibutuhkan skill untuk menanam, memasarkan, sehingga dapatlah UKM itu sebuah keuntungan dan dapat dikembangkan kembali. Baiklah, kita masuk ke rencana keuangan, kebutuhan investasi dan modal kerja. Karena usaha ini dibuka bersama saya dan 4 rekan saya, tentu kami saling investasi di dalam usaha ini, di mana saya Nontas Pahira itu berinvestasi sekitar 1 juta rupiah, Dani Noviansyah itu 500.000, Putri Rafa Ayu 300.000, Marisa Amelia 300.000, serta Rio Pratama itu 400.000. Dengan modal awal yang kami perlukan yaitu bibit bunga mawar per satu polybagnya itu 15.000. Jika kalian membeli 100 bibit bunga, tentu 100 dikali 15.000 dengan modal berarti 1.500.000. Yang kedua yaitu adalah pupuk organik, di mana kami membeli pupuk organik ini sebanyak sekarung, yaitu berisi 50 kilo dengan harga 400.000. Selanjutnya itu ada polybag per 100 pieces itu harganya 25.000, ukuran sedang. Total modal awal yang kami keluarkan yaitu sekitar 1.425.000.
Bagaimana prediksi arus kasnya? Itu yaitu hasil pemasukan kami itu kami menjual kepada konsumen itu sekitar 25.000. Sedangkan kami memiliki 100 pieces atau 100 polybag bibit bunga mawar yang siap dijualkan, itu berarti 100 dikali 25.000, itu keuntungan kami yaitu sekitar 2.500.000. Dengan modal yang kami keluarkan itu sebelumnya adalah 1.425.000. Jadi keuntungan kami itu pemasukan dikurang modal jadi sekitar 2.500.000 dikurang 1.500.000, dapatlah keuntungan kami 1 juta rupiah. Dengan pembelian pupuk untuk produksi selanjutnya yaitu sekitar 400.000 dan polybag 25.000. Keuntungan akan dibagi kepada para investor sesuai dengan bagiannya saat berinvestasi. Rencana laba atau rugi. Hasil pemasukan kami yaitu sekitar 2.500.000, dengan modal yang kami keluarkan itu sekitar 1.500.000, dan keuntungan yang kami dapat itu 1 juta. Kerugian yang terjadi di antara kami ini kemungkinan besar adalah bunga mati. Kami misalkan jika dalam satu kali produksi itu 100 polybag dan memiliki 10 polybag bunga yang mati, tentu kita akan mendapatkan satu polybag itu harga 15.000 dikali dengan 10 berarti 150.000. Dengan keuntungannya kita kurangi dengan kerugian, yaitu keuntungan kita tadi 1 juta rupiah dikurang dengan kerugian kita tadi 150.000, dapatlah 250.000 keuntungan kita. Bagaimana benefit, cost ratio, dan break even point analisisnya? Pada benefit atau cost ratio, usaha kami ini memperoleh hasil setiap pengeluaran biaya sebesar 1.425.000 dan akan diperoleh penerimaan sekitar 2.500.000, sehingga usaha ini secara ekonomis sangat bagus untuk dikembangkan karena value-nya yang masuk sekitar 80%. Selanjutnya itu adalah break even point analysis. Usaha kami ini mencapai titik balik modal atau tidak mengalami kerugian dan tidak mendapatkan untung pada saat bunganya viral pada harga 25.000. Dengan harga bibit mawar itu hanya 15.000 per polybag, sejumlah 100 polybag. Dengan harga bunga paling minimal kami jual 25.000 dan paling maksimal itu tergantung dengan lebih banyak bunga dalam satu polybag atau memiliki warna yang lebih indah, itu maksimalnya 35.000 per polybag. Baiklah, sekian saja hasil presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah-salah penyebutan kata-kata, mohon dimaafkan. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.